Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 3 Juni 2012 itu kira-kira panjenengan di mana itu? Harinya adalah hari Akad Kliwon. Apa hubungannya dengan tauhid? Ya, tanggal 3 Juni 2012 itu hitung-hitungan sampai sekarang berapa tahun itu? 2012 ya, 14 tahun yang lalu. Berarti 13-14 tahun yang lalu saya sudah menerangkan bab yang akan saya baca ini. Makanya saya cek dulu kira-kira waktu itu jenengan di mana, mendengarkan apa tidak ya. Tapi tidak apa-apa, namanya ngaji itu urut, maka saya akan bacakan bab ini berikutnya. Apa babnya? Dalam kitab ini ditulis babnya Atusana biqadil qudad wa nahwihi. Jadi tusamma qadil qudad itu memberi nama, memberi julukan, gelar yang sebenarnya bukan haknya. Haknya siapa? Jawabannya haknya Allah. Kalau sebutan seperti itu tadi nanti yang dibahas di sini. Gelar seperti itu adalah miliknya Allah, maka tidak boleh dipakai untuk menyebut untuk manusia. Jadi tauhid itu membahasnya sampai di situ, syahadat itu la ilaha illallah. Karena Allah itu al-mustahiqu lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Di dalam kitab yang berbeda, kitab tauhid yang lain, judulnya Syarh Ushul Tsalatsa, itu ada penjelasan begini. Fa idza qila laka ma rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budiyyun laisa li ma'budun siwahu wa huwa al-mustahiqu lil ibadah. Maksudnya begini, kalau Anda ditanya, ada orang tanya kepada kita, siapa Tuhan? Man rabbuka? Fakul, jawabkan, Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Rabbku itu adalah yang mentarbiyah aku. Nah, pakai kalimat tarbiyah. Di tempat lain sudah saya sebutkan. Yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dengan nikmatnya. Maksudnya yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam itu adalah khalaqana, amadana, a'adana, warzaqana. Dari tidak ada menjadi ada, itu yang menciptakan Allah. Yang sudah ada itu diatur dengan teratur, semua
semua tata surya, apa yang ada di lingkungan kita, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia diatur oleh Allah. Itu Allah yang atur. Lalu semuanya diberi fasilitas hidup, makhluknya, binatangnya, manusianya. Itulah maka Allah bahwa ma'budiyyun laisa li ma'budun siwa. Itu yang mustahil. Nah, mustahil, saya pakai istilah mustahil. Jangan kemarin menjelang Idul Fitri kan kumpulkan zakat, ya basis semua. Terus dicari mustahilnya siapa? Kan gitu Pak ya? Apa artinya mustahil itu Pak? Yang berhak menerima. Tapi di kitab itu tentang Allah juga disebut mustahil. Laisa li ma'budun siwahu wa huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Allah yang begitu itu tadi, Rabbani wa Rabba jami'al alamin tadi, yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Haknya Allah. Orang membagi zakat, infak, haknya orang yang menerima, mustahil. Ibadah arahkan kepada Allah. Kenapa? Haknya Allah. Nah, begitu. Maka Rabb tadi maknanya khalaqana wa razaqana wa amadana wa a'adana wa razaqana. Dari tidak ada menjadi ada, setelah ada diatur sama Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan ini menjadi teratur, ditarbiyah ya. Dengan berbagai aturan yang Allah buat, baik untuk makhluk-makhluk Allah yang lain juga termasuk untuk manusia. Oleh karena itu di bab ini adalah yang haknya Allah al-mustahiqu lillah, jadi jangan diambil untuk diberikan kepada manusia. Apa itu? Nah, yang haknya Allah. Dalam kitab ini diberi contoh, misalkan sebutan hakimul hukama, hakimnya para hakim. Qadil qudat, sama dengan hakimnya para hakim. Malikul amlak, rajanya para raja. Itu kalau maknanya mutlak, Allah mas tidak boleh dipakai untuk menyebut manusia. Nah, di situ nanti dibahas itu ya. Nah, jangan kalau bawa HP yang di dalamnya ada Qurannya bisa ikut merespon. Surat apa tadi Pak? Kok belum disebut? Belum disebut. Memang sengaja tanya dulu. Surat yang ketiga ayat 26. Coba satu titik ini saja ya, satu titik ini saja. Satu titik ayat dengan penjelasan hadis, satu titik di dalam bab ini kalau diimplementasikan tauhid implementatif, nah gitu loh, pakai bahasa untuk keren ya. Tauhid implementatif, maka masyarakat kita akan jadi baik. Nanti jadi kayak ini tadi, bener gak statement saya? Satu titik dalam judul tauhid ini dari sekian ratus judul, kalau diimplementasikan dalam kehidupan manusia, insya Allah kehidupan jadi baik. Dimulai dari membahas surat apa? Al-Imran ayat 26. Jadi surat Al-Imran ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kelihatannya ini ayat ini seringkali jenengan dan saya mesti tahu dibaca ketika mau ada pelantikan pejabat di organisasi swasta, pejabat di organisasi keagamaan, pejabat di mana saja ya,
di swasta maupun di pemerintah. Biasanya ayat ini dibaca, tapi jangan sekedar dibaca, ditarik-tarik maknanya sesuai dengan akidah tauhid itu. Apa? Katakan Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Nah itu, Qulillahumma malikal mulki, pemilik kekuasaan. Berarti yang memiliki kekuasaan siapa, Pak? Nah, di situ. Ya. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan ini kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzihul mulka mimman tasya, dan kau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki dan kau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ini memang sudah sangat populer ayatnya. Tapi begitu orang memangku jabatan, kemudian paham bahwa yang punya kekuasaan itu Allah, maka orang Islam di mana-mana, apakah jabatan yang akan diembannya itu 1 tahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun, apalagi 2 periode, ya, maka dia tidak boleh lepas dari ini. Enak Pak, sampai itu punya kekuasaan, yang punya jabatan. Itu miliknya Allah Mas, kekuasaan itu. Cuma saya ini kan disuruh mengelola daerah ini aja. Itu loh terbatas, cuma 5 tahun. Saya ini bisa jujur apa enggak? Ya, tapi sampai kan dipilih Pak, menang misalkan ya. Iya, tapi kalau Allah tidak mengendaki begitu kan tidak jadi. Makanya dalam kekuasaan itu saya harus hati-hati. Saya cuma dipinjemi aja kekuasaan. Saya tanya, kalau visi misinya orang Islam yang memegang jabatan berapa tahun pun ia megang jabatan itu seperti itu, ngerti? Nanti ada pertanggungjawaban. Kira-kira ada orang yang lain enggak dengan jabatannya? Nanti kita tunjukkan sumpah jabatannya. Ya, benar Pak. Kebetulan saya ini nyasar, ada sumpah jabatan. Ini benar Pak. Ya. Jadi dimulai dari pengertian itu. Semua Allah yang punya. Ya, bukan saya Mas. Nanti diminta pertanggungjawaban. Jenengan pernah mendengar pidatonya Jenderal Polisi Bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian Pak? Pidatonya itu bernuansa tauhid. Apa belum saya sampaikan? Sudah. Oh, di catatan saya sudah ya. Ya. Di balik ini Pak ya. Nanti dengan tenang terus dikomentari. Apa komentar? Ala macet aja. Ini serius Pak. Jenderal Polisi Bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian di suatu negara. Ada jamaah yang tanya, negara mana Ustaz? Enggak tahu, ini karangan saya sendiri kok. Bener Pak. Saya Jenderal Polisi Bintang 4, jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Benar kan? Kalau Pak Ustadz, Pak Kiai hanya bisa ngomong aja Pak di mimbar. Tapi pejabat Bintang 4 tadi, kepala kepolisian di satu negara, ya, ini karangan saya sendiri, ya, itu sudah implementasi dari tauhid. Kekuasaan itu miliknya Allah Mas. Saya cuma diamanahnya jatah berapa tahun nanti, ya. Maka saya dalam jabatan itu harus menegakkan sesuai dengan profesi dan keahlian saya, menegakkan hukum. Nah, di sini ada terusnya Pak. Apa saya teruskan? Terus.
Saya jenderal polisi bintang 4 jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa jujur, coba, tidak bisa adil dalam menegakkan hukum, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Betul Pak ya? Ini baru satu institusi kepolisian di satu negara. Apalagi kepala keuangan, kepala BPN, kepala ini, semua kepala-kepala di satu negara. Kepala negara, coba Pak. Apa ini representasi daripada baldatun? Nah, sumbernya tauhid. Maka yang digagas ini rada menyimak sedikit supaya dengan dan saya punya pemahaman. Yang digagas masyarakat berkemajuan atau Islam berkemajuan itu adalah dasar yang pertama dari 5 dasar, saya akan menerangkan semuanya. Itu apa? Al-mabni'u 'ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Maka perserikatan berjalan dengan normal ketika semua eselon di semua jabatan itu memegang tauhid dengan sebaik-baiknya, termasuk poin ini. Maka tidak ada penyelewengan, relatif tidak ada konflik di organisasi itu, dan relatif semakin hari semakin apa? Berkembang, semakin maju, semakin banyak orang menaruh simpatik. Benar ini. Itu kalau al-mabni'u 'ala tauhid itu diuraikan dengan sebaik-baiknya. Ada jamaah yang tanya kepada saya, rada sinis, Ustaz, itu Islam kok dipecah-pecah? Ada Islam berkemajuan, gimana itu? Tidak ada Islam, ya Islam Ustaz. Saya jawab. Boleh nggak saya jawab di sini? Pertanyaannya di sana itu. Saya di sini. Bu, saya bilang, kata-kata kemajuan itu tidak dibatasi oleh waktu dan zaman. Betul Pak? Kalau Desember dibatasi nggak? Dibatasi. Setelah Desember tanggal sekian sudah ganti Mas, tidak disebut Desember, Januari. Tapi begitu sampai menyebut kemajuan, ini nggak ada batasannya. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sekarang, zaman yang akan datang, itu idealnya maju terus, tidak boleh mundur, setback. Apalagi stagnan itu tidak boleh, apalagi setback. Ya, berhenti tidak boleh, apalagi mundur, harus maju. Itu saya terangkan begitu. Jadi kata kemajuan itu tidak dibatasi oleh waktu dan zaman. Betul Pak ya? 2, saya terangkan. Kata kemajuan itu tidak dibatasi oleh wilayah teritorial. Saya sebutkan perbandingannya. Surabaya dibatasi nggak? Betul Pak ya? Idul terus sudah bukan Surabaya Pak, apa? Jawa Timur dibatasi nggak Pak? Dibatasi. Kalau mau dibesarkan, Nusantara dibatasi nggak? Dibatasi nggak? Eropa sama apa Nusantara? Nah, maka kita memilih kata-kata kemajuan disandingkan dengan Islam. Menjadi Islam apa? Berkemajuan. Jangan dibatasi dengan wilayah tadi. Islam apa tadi? Belum ada nyambung. Islam. Kalau Jawa Timur itu wilayah apa? Indonesia wilayah apa? Nusantara wilayah apa? Kalau disandingkan dengan Islam, berarti Islam hanya di situ toh. Islam di sini beda Mas sama Islam di sana. Apa begitu acaranya Nabi itu Pak? Enggak. Wes, terlalu panjang Pak ya. Jadi saya ulangi, itu tauhid itu menjadi landasan ini untuk masyarakat itu maju. Ini salah satunya. Orang yang mengerti itu tadi berarti orang itu memahami jabatan itu miliknya Allah. Dan orang itu dibatasi oleh waktu. Dia akan bisa
kehilangan jabatan. Al-Marawi menulis makna daripada ayat itu tadi, Pak. Maknanya kata Al-Marawi, antara Rabbuna subhanaka laka sultanul a'la wa tasarrufu tam fi tadbiril umur wa iqamati mizanil nidam al-am fil kainat. Ini memuji Allah dengan ayat ini. Engkau ya Allah yang memiliki semua kerajaan, kekuasaan, pemilik kekuasaan. Maksudnya engkau ya Allah yang berkuasa, dan yang mengatur semua alam, ya, dengan aturan-aturannya Allah, sehingga Allah itu menjadi aturannya Allah itu menjadi sangat tertib sekali. Fa anta tu'til mulka man tasya' min ibadika. Engkau itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang kehendaki. Imma tabi'an linubuwah kama waqa'a li ali Ibrahim, ya, wa imma li istiqlal bi hasbi sunanil hakimi al-musilah ila dzalika bi'atbi'il asbab al-istimaiyah. Diberikan kekuasaan itu ada kalanya dari hamba-hambanya Allah yang ditarik, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Ada hamba-hambanya Allah dari keturunan itu banyak menjadi apa? Nabi. Itu maksudnya engkau beri kekuasaan, dia berkuasa. Atau juga kekuasaan, maknanya orang diberi kekuasaan dalam wilayah tertentu. Ya. Maka di dalam hadis keterangannya, sebelum di hadis saya bacakan dulu betapa orang kalau sudah mengerti kekuasaan itu dari miliknya Allah, apalagi ditambah dengan sumpah jabatan. Ya, saya tidak melantik panjenengan di masjid ini, tapi boleh nggak saya membacakan, Pak? Boleh. Ya, sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Iya. Bukan, jangan saya. Ya. Selanjutnya ikuti kata-kata saya dengan hikmah. Ya. Demi Allah saya bersumpah. Sampai di situ aja dengan paham. Ini nama siapa yang dihadirkan? Coba. Nama siapa yang dihadirkan? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kalau pejabat Indonesia. Serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Nama Allah dihadirkan untuk menyaksikan dia akan lurus mengikuti aturan konstitusi yang ada selama dia memegang jabatan itu. Nah, potong dulu. Ada enggak setelah disumpah begitu ada kalanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian ini seolah-olah seperti yang melanggar sumpah jabatan itu tadi, Pak? Ini Pak, itu kalau jangan tarik di tauhid juga sudah memakai nama Allah kemudian mengingkari sumpah jabatannya, itu namanya sama dengan al-istihza bil ayat syar'iyyah. Orang itu mencemoohkan ayatnya Allah yang sudah pernah saya bahas kemarin. Atau kathratul halaf laisa bi ta'dhimillah. Orang itu tidak mengagungkan Allah setelah sumpah dengan menggunakan nama Allah, lalu orang itu apa? Mengkhianati itu jadi. Jenengan sudah pernah mendengar keterangan dari berbagai pihak, Pak Ustadz, Pak Kiai dengan segala hormat yang lebih alim dari saya, bahwa Nabi itu pernah didatangi orang kafir supaya Quran itu diganti, Pak. Sudah pernah? Jadi Nabi didatangi rombongan banyak orang kafir karena Al-Quran itu menyangkut mereka, gitu. Tanda petik bisa disebut mencemooh mereka. Lalu mereka usul sama Nabi Muhammad, itu tolong ayat-ayat yang menyangkut kami itu dirubah itu. Apa jawabannya Nabi? Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Merubah Quran itu bukan kewenangan saya. Saya cuma mengikuti saja. Ini sudah dari samanya dari Allah. Saya cuma menyampaikan.
Walaupun saya tidak menyampaikan orang yang merekayasa merubah aturan, sama dengan itu. Kalau mengacu pada seperti yang diajarkan oleh Nabi dari sikapnya, ketika seorang A, seorang B, ya, punya kewenangan untuk merubah, punya kepentingan, tapi kemudian nabrak aturan, nah isu aturan yang ini, kepentinganku benar untuk kepentingan kolega kita, keluarga kita, tapi aturannya begini, gampang mas, aturannya rubah. Ada begitu nggak Pak kira-kira Pak? Ini mengikuti sunnahnya Nabi apa bukan itu? Nabi pernah disuruh merubah, nggak merubah. Loh, betul Pak. Ternyata tataran masyarakat itu seyogyanya itu mengadopsi dari nilai-nilai tauhid. Seyogyanya begitu. Kalau mau baik, kalau mau tidak karu-karuan ya mau, ya. Maka tadi saya sebutkan sumpah itu menggunakan nama Allah. Berikutnya Pak, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berat apa ini Pak? Terusnya dari demi Allah ini, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ini kan sama dengan kalau ada orang serius-serius sumpah begitu, tapi kemudian lama-lama akhirnya banyak yang dikhianati, itu jangan bisa apa preketek, akhirnya gitu ya, bener Pak. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu yang dikuatkan dulu akidahnya. Di Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah sudah saya sebutkan. Yang dikuatkan Nabi ada marhalatut tauhid, akidah tauhidnya didahulukan. Kalau itu sudah, baru yang kedua marhalatul ukhuwah, orang itu dipersaudarakan sama Nabi. Harkat dan martabat manusianya itu sama. Kalau itu sudah al-istidah, persiapan. Kalau itu sudah, baru terakhir tahqiqun nasr. Pasti ada kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tadi dalam Rasulullah. Kenapa? Meletakkan dasar membangun umat dan masyarakat benar. Jadi letakkan dasar akidah dulu. Makanya tadi saya sebutkan satu poin ini saja. Kalau diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka yang di dalam lingkungan jabatan itu, kalau jangan di RT, RTB, di lingkungan RT itu, kalau jangan kerja di negara tertentu, maka di dalam wilayah negara itu semua rakyatnya merasa terlindungi. Kenapa? Sudah disumpah berdasarkan nilai-nilai akidah yang benar. Balik bahwa kekuasaan itu adalah miliknya siapa? Kalau orang menggunakan gelar tadi, ya, Malikul Amlak, ya, kemudian Qadil Qudad, Hakimul Hukama, rajanya para raja. Kata Nabi dalam hadis Sahih riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Saya lihat di sini Al-Bukhari itu menulis dalam kitabnya nomor 6206. Imam Muslim menulis dalam kitabnya nomor 2143. Nanti kalau dengan baca kitabnya Imam Muslim 2143 ketemu hadis ini. Apa dakwahnya Rasulullah? Hadis dari Abu Hurairah. Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma Malikul Amlak. Sesungguhnya sehina-hina orang, serendah-rendah orang, ya adalah orang atau serendah-rendah nama yang dipakai orang itu adalah orang itu menggunakan nama Malikul Amlak, rajanya para raja, hakimnya para hakim. La malika illallah, tidak ada yang disebut rajanya para raja kecuali siapa? Nah, hadis itu diberi keterangan demikian Pak. Ya, inna manusia nabi hadal ism, orang kalau dipakai gelar sebutan seperti miliknya Allah tadi,
faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi. Orang itu telah menjadikan dirinya sebagai sekutunya Allah. Fima la yastahiqu illallah, yang tidak berhak dengan gelar dan jabatan sebutan itu kecuali siapa? Allah. Li'annahu la ahadun yastahiqu an yakuna qadil qudar aw hakimul hukama. Tidak seorang pun yang berhak menggunakan gelar seperti itu, jabatan seperti itu kecuali siapa? Allah. Nah sekarang saya tanya, ini untuk mikir tapi enteng-enteng. Bagaimana kalau ada orang disebut hakimnya para hakim, atau tapi dalam ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, wah hebat Pak itu, hakimnya para hakim. Iya Mas, iya. Kok tahu kan? Ini sudah terkenal sampai negara ini itu hakimnya para hakim. Tapi dalam bidang ilmu hukum tata kenegaraan, tata negara, boleh Pak? Halo? Itu umum, apa muqayyad? Umum apa tertentu? Tertentu. Saya pakai istilah bahasa muqayyad, tertentu apa umum? Orang tadi Pak? Kalau Allah tertentu apa umum? Nah, dia itu rajanya para raja Pak. Iya Pak, iya. Sudah boleh itu rajanya para raja itu Allah. Malikal mulki itu miliknya Allah. Sudah itu di wilayah ini, teritorial ini loh, kekuasaannya itu. Boleh Pak? Halo? Boleh. Ini cara saya sebelum diterangkan ditanya dulu. Boleh apa enggak Pak? Saya tidak mengikuti panjenengan, nanti panjenengan yang saya minta untuk mengikuti kitab ini gitu. Ya. Dia itu hakimnya para hakim. Di mana? Tahun sekian sampai tahun sekian. Itu umum apa muqayyad? Muqayyad. Muqayyad itu apa? Tertentu. Maka di kitab ini ditulis idza adafna al-qudar fa hasarna bi ta'ifatin muayyanatin. Kalau kita sandarkan yang disebut dengan rajanya para raja, hakimnya para hakim dan sebagainya, kemudian kita nisbatkan pada ta'ifatin muayyanatin, pada wilayah tertentu, atau bi baladin muayyanin, negara tertentu, atau bi zamanin muayyanin, atau pada waktu tertentu. Umpama qadil qudar fil fiqh, orang itu hakimnya para hakim dalam bidang ilmu fikih tertentu Pak ya. Atau qadil qudar fil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah, hakimnya para hakim di mana? Di kerajaan Arab Saudi. Atau fi Misra, Mesir. Atau fi Syam, di Syam. Kok tidak Indonesia Ustaz? Di kitabnya nggak ditulis Indonesia. Andai kata ditulis ya saya baca. Tapi boleh saya tambahin tadi. Fi Indonesia, boleh Pak? Bagaimana hukumnya? Ya, hal yajuzu hada, apa boleh dengan sebutan itu? Daerah tertentu, wilayah tertentu, waktu tertentu, ilmu tertentu, ya. Jawabannya anna hada jaiz, boleh. Ya. Li'annahu muqayyadun, itu tertentu. Yang mutlak itu adalah miliknya Allah. Masih ada waktu Pak? Masih. Nah sekarang saya tambahin di bab berikutnya, tapi sama maknanya. Ada orang namanya salah, terindikasi nama itu seperti miliknya Allah, oleh Nabi diganti. Berarti nanti tugas panjenengan cari nama-nama yang terindikasi begini sampai ganti Pak. Mengikuti sunnah Nabi. Ya. Benar Pak, ini hadisnya ada itu. Ya. Apa itu? Nah, Abi Syureh annahu yu'na Abul Hakam. Orang ini namanya Syureh, Abu Syureh. Jangan keliru Syureh. Tapi oleh masyarakatnya disebut Abdul Hakam.
bapaknya hukum. Karena kepakarannya, karena keahliannya luar biasa. Ya, konangan Nabi dipanggil orang itu, Pak. Lalu dinasihati, Pak, Inna Allaha wal hakam wa ilahil hukmu. Yang bapaknya hukum dalam anak mutlak itu Allah, bukan sampean. Semuanya hukum itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa sampean itu dijuluki Abdul Hakam, bapaknya hukum? Ini sama dengan di kitab Firqatun Najiyah judulnya Inil hukmu illa lillahi. Hukum itu miliknya Allah. Ya, ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Ada al-hukmu fil muamalat, dalam pergaulan. Kemudian yang keempat ada al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum dalam masalah pidana dan perdata. Itu miliknya Allah. Nah, orang ini ditegur. Sebenarnya namanya Abu Shuraih, tapi dijuluki Abul Hakam. Ditegur sama Nabi. Orang itu membela diri. Ya Rasulullah, kata orang itu, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum faridha kilal fariqaini. Gini Nabi, ada ceritanya. Kenapa saya dipanggil Abul Hakam, bapaknya hukum itu? Di kampung saya, masyarakat saya itu, kalau ada seorang yang berselisih, seorang A sama seorang B sama seorang C di bidang apa saja, datang ke saya, minta pendapat hukum saya. Terus saya beri nasihat hukum, hukumnya begini sampai sekian gitu ya. Kalau itu sengketa kaitannya dengan pembagian. Kalau daerah sengketanya berkaitan dengan masalah batas-batas, ya diberi nasihat. Banyak orang berselisih satu dan yang lain tadi, konflik dalam masalah itu tadi, terus minta pendapat hukum saya beri pendapat hukum, terus orang itu rela. Sering kali begitu. Nah, karena seringnya begitu, saya ini disebut apa? Bapaknya hukum, Abul Hakam. Terus diurut sama Nabi, Bama ada kaminal walad, Pak, ini saya punya anak Pak, Shuraih, Muslim, Abdullah. Punya kata Nabi 3. Yang pertama Shuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Ditanya lagi, Pak, Faman akbaruhum, yang paling tua siapa? Shuraih. Saya menjawab Shuraih. Kata Nabi, fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu siapa namanya siapa? Abu Shuraih. Ya, bukan Abul Hakam. Tapi di tengah-tengah tadi ada Nabi bilang gini, ya Rasulullah, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum faridha kilal fariqaini. Nabi, di masyarakat saya itu sering ada orang berselisih pendapat, minta pendapat hukum kepada saya, lalu saya beri pendapat hukum, lalu orang itu rela, sehingga tidak konflik lagi. Nabi kasih komentar pendek, Pak. Fama aksana hada. Loh, kok bagus begitu, Pak? Nah, bagus begitu itu maknanya, semoga saya tidak salah, ada 2. 1, orang yang tidak berprofesi sebagai hakim boleh memberi pendapat apa? Hukum, tapi tidak mengikat. Ya. Tapi kalau sudah selesai terjadi perselisihan mau mengikat, ya, pendapat hukumnya, maka diajukan di mana? Pengadilan. Kalau salah satu di antara keduanya itu tidak puas, bisa apa? Naik banding. Kalau tidak puas lagi, naik banding lagi. Kalau sudah paling tinggi di mana? Mahkamah Agung. Sampai ada yang berketetapan apa? Tetap mingkrah. Tapi kata Rasulullah, sana kok baik begitu? Baik begitu maknanya seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak berprofesi sebagai hakim boleh memberi pendapat hukum, tapi tidak mengikat. Yang mengikat adalah hukum yang resmi yang ditetapkan itu tadi.
Atau bisa maknanya fama sanahada, kok baik begitu. Ya, itu pakai cara Jawa diululu apa kajian Nabi. Diululu gimana? Misalkan ini ada orang noto, tempat tidur sudah rapi, ibunya noto dengan bagus ya, spraynya baru. Lalu putranya yang kecil ngajak temannya main sepak bola di atas kasur itu tadi. Naik, sapa dolina lho kene? Aku mah lho pace api temen gak Pak? Di situ. Itulah maka orang itu oleh Nabi tadi ditakoni fama laka minal walad. Sampai punya anak enggak? Punya. Siapa? Sureh, Muslim, Abdullah. Ditanya lagi, paman akbaruhum yang paling tua siapa? Sureh. Kalau begitu sampean itu jangan Abul Hakam. Itu sebutan yang konotasinya milik siapa? Allah. Berarti siapa? Abu Sureh saja. Nah ternyata kata abu-abuan ini di Indonesia juga dipakai. Contohnya itu ya. Nanti bab berikutnya membahas yang agak beda lagi. Bab berikutnya itu membahas nama yang kalau orang memberi nama depan Abdul, nama kedua Abdul, nama kedua mestinya Abdul itu bisa maksudnya hamba. Nah ini dihambakan ke siapa? Tidak boleh tidak harus dihambakan ke Allah. Bagaimana kalau memakai nama Asmaul Husnanya? Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khalik boleh? Boleh. Abdul Rahman boleh. Hambanya Allah yang Maha Rahman. Cuma ironisnya kalau sudah besar tidak dipanggil lengkap tapi dipanggil apa? Rahman. Sehingga orang ngomong di sepeda di sini Rahman. Di sini siapa Pak Berarti? Allah. Allah. Ini serius Pak, kata ibu ya. Di sepedamu, di sini Rahman. Rahman itu sama Rahman. Ya tak bawa ini loh. Oh iya, itu sebenarnya Abdul Rahman. Rahman itu siapa? Allah. Oh betina diwajah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dibahas di tauhid itu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.